Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Di ujung gang sempit sebuah kampung sunyi, berdiri warung kelontong sederhana bercat hijau pudar. Lampunya selalu menyala. Bahkan saat rama-rama lain sudah gelap gulita. Orang-orang menyebutnya warung Pak Rahmat, perantau asal Madura yang sudah 5 tahun tinggal di sana. Tidak ada yang aneh pada siang hari. Ia melayani pembeli seperti biasa, menimbang gula, menghitung kembalian, sambil tersenyum ramah. Keanehan mulai terasa ketika malam turun. Pukul 12 lewat. Saat suara jangkrik mendominasi udara, warung itu justru semakin terang. Kulkas minuman berdengung pelan. Pintu tetap terbuka. Kursi plastik di depan tertata rapi, seolah menunggu tamu. Padahal tak seorang pun terlihat menjaga. Pak Rahmat nggak tidur, tanya Bu Sari suatu sore. Pak Rahmat tersenyum tipis. Rezeki nggak boleh ditolak, Bu. Siapa tahu ada yang butuh tengah malam. Jawaban itu terdengar wajar. Tetapi warga mulai merasa tidak nyaman ketika beberapa orang mengaku melihat pembeli datang pada jam yang mustahil. Rudi, pemuda yang sering ronda, bersumpah pernah melihat seorang pria berjaket hitam berdiri di depan etalase pukul 2 dini hari. Ia mengamati dari pos ronda yang hanya berjarak 20 meter. Aku lihat jelas, dia beli rokok, ucap Rudi pada teman-temannya. Tapi pas lewat bawah lampu jalan, nggak ada bayangannya. Teman-temannya tertawa, mengira Rudi hanya mengarang cerita. Namun malam berikutnya, hal serupa terjadi lagi. Koin-koin terdengar berjatuhan dari dalam toko. Seperti ada transaksi, suara plastik kresek berdesir. Sesekali terdengar bisikan lirih, terlalu pelan untuk dimengerti. Saat Rudi memberanikan diri mendekat, suasana mendadak hening. Rak-rak tersusun rapi. Uang di laci kasir tertata tanpa kurang sedikit pun. Ayen, kumoni. Ia melangkah mundur ketika merasakan hawa dingin menyentuh tengkuk. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Warga mulai memperhatikan perubahan kecil yang sebelumnya tak dianggap penting. Stok barang di warung tidak pernah habis. Beras, telur, minyak selalu penuh, meski pembeli siang hari ramai. Bahkan saat pasokan di pasar terlambat, toko itu tetap lengkap. Suatu malam, seorang pengemudi ojek online bernama Dani menerima pesanan instan dari lokasi warung tersebut. Waktu menunjukkan jam 2:13. Pesanan hanya kopi sachet dan rokok. Siapa sih beli jam segini? Gumamnya heran. Ia tetap berangkat. Saat tiba, tempat itu terang seperti siang. Rak cemilan berkilau terkena cahaya lampu putih. Namun tidak ada siapapun di depan. Pak, panggil Dani. Dari balik tirai kain yang memisahkan ruang depan dan belakang, muncul Pak Rahmat dengan langkah pelan. Pesanan atas nama siapa? Tanyanya datar. Dani menyebut nama yang tertera di aplikasi. Pak Rahmat terdiam sepersekian detik sebelum menyerahkan barang. Sudah dibayar, katanya. Dani menatap layar ponselnya. Status memang lunas, tapi ada yang membuatnya merinding. Akun pemesan tidak memiliki foto profil, hanya gambar hitam kosong. Saat Dani hendak pergi, ia menoleh tanpa sadar ke arah pintu. Di bawah cahaya lampu jalan, bayangannya terlihat jelas memanjang. Namun ketika ia melirik ke dalam toko, tak ada bayangan lain selain miliknya. Ia kembali menatap Pak Rahmat. Pak, tadi ada orang lain di sini. Pemilik warung itu tersenyum samar. Dari tadi cuman kamu. Jawaban tersebut membuat dada Dani terasa sesak. Ia ingin segera pergi, tetapi rasa penasaran menahannya beberapa detik lebih lama. Warung ini memang buka terus? Tanyanya. Iya, jawab Pak Rahmat pelan. 24 jam, non-stop. Nada suaranya terdengar biasa, tetapi sorot matanya terasa kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagikan. Dani akhirnya pergi. Mesin motornya meraung memecah sunyi. Dari kaca spion, ia sempat melihat sosok berdiri di depan warung. Tinggi, kurus, diam tanpa bergerak. Saat ia menoleh langsung ke belakang, sosok itu menghilang. Malam semakin larut. Angin berembus membawa bau tanah basah. Warung kecil itu tetap menyala terang di tengah gelap kampung, seolah menjadi satu-satunya tempat yang benar-benar terjaga. Dan sejak malam itu, bisikan halus mulai terdengar lebih sering, seperti ada yang sedang bertransaksi, bukan dengan uang,
Sejak malam pertama mengantar pesanan ke warung itu, Dani sulit tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan sosok tinggi tanpa siluet kembali muncul di pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek lelah. Namun, 2 hari kemudian, pesanan aneh kembali masuk ke aplikasinya pada waktu yang sama. 02,13. Layar ponselnya menyala di kamar yang gelap. Notifikasi berbunyi pendek. Lokasi pengambilan warung Pak Rahmat. Lagi, gumamnya pelan. Barang yang dipesan masih sederhana. Kopi sachet, rokok kretek, dan permen jahe. Tidak ada yang istimewa. Yang membuatnya tidak nyaman adalah nama pemesan. Kali ini tertulis Hari Mansur. Nama itu terasa asing, tetapi entah mengapa membuat dadanya sesak. Dani sempat ragu menekan tombol terima, namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Ia mengenakan jaket, lalu melaju menembus udara dingin kampung yang sunyi. Saat tiba, suasana lebih ganjil dibanding sebelumnya. Lampu warung berpendar kekuningan. Berbeda dari biasanya yang putih terang. Angin bertiup pelan membuat plastik gantung di depan toko bergerak berderit. Tidak ada suara jangkrik. Sunyi total. Dani turun dari motor dan melangkah mendekat. Pak Rahmat, Peng, tidak ada jawaban. Ia melongok ke dalam. Rak-rak terlihat penuh. Etalase kaca memantulkan wajahnya yang pucat. Tiba-tiba tirai belakang bergeser pelan. Seakan tersentuh tangan tak terlihat. Pak Rahmat muncul. Kamu lagi, ucapnya dengan nada datar. Iya Pak, ada pesanan atas nama Haji Mansur. Wajah pemilik warung itu berubah sesaat. Bukan kaget, melainkan seperti mengenang sesuatu yang lama terkubur. Ambil saja barangnya, katanya singkat. Dani memperhatikan tangan lelaki itu saat menyerahkan kantong plastik. Dingin, bukan dingin karena udara malam, melainkan seperti es yang lama terendam air. Sudah dibayar juga? Tanya Dani, mencoba terdengar biasa. Sudah. Ia membuka aplikasi. Benar, status lunas. Metode pembayaran tunai, tetapi tidak ada uang fisik yang diberikan padanya. Pak, pembelinya di mana? Dani memberanikan diri bertanya. Pak Rahmat menatap lurus ke arahnya. Sudah pergi. Sejak kapan? Dari tadi. Jawaban itu membuat tengkuk Dani meremang. Ia merasa sejak datang tidak pernah melihat siapapun selain pemilik warung. Sebelum pergi, ia memeriksa alamat pengantaran. Titiknya mengarah ke pemakaman umum di ujung kampung. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin salah titik, gumamnya mencoba tenang. Ia tetap melaju. Jalan menuju kuburan gelap tanpa penerangan. Hanya cahaya motor yang menerangi tanah berbatu. Saat tiba, aplikasi menunjukkan ia telah sampai. Tidak ada rumah, tidak ada gerbang. Hanya deretan nisan putih berdiri sunyi. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesanan selesai otomatis. Rating komentar. Terima kasih, sudah mengantar tepat waktu. Donit, tangannya gemetar. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma bunga layu. Dari sudut matanya, ia melihat satu nisan baru dengan tanah masih basah. Lampu motornya menyorot tulisan di batu tersebut. Hari Mansur wafat. 3 tahun lalu, napas Dani tercekat. Ia mundur perlahan, hampir terjatuh karena tersandung akar pohon. Ini nggak masuk akal, bisiknya. Panik. Ponselnya tiba-tiba mati meski baterai masih setengah. Sekelilingnya terasa lebih gelap dari sebelumnya. Dalam ketakutan, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Suara berat terdengar pelan. Pesanan saya sudah sampai. Dani tidak berani menoleh. Tenggorokannya kering. Sudah, jawabnya gemetar. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, angin berhenti mendadak. Sunyi kembali menyelimuti. Ketika ia akhirnya memberanikan diri berbalik, tidak ada siapapun di sana. Hanya nisan dengan tanah basah dan plastik belanja tergeletak di atasnya kopi dan rokok yang tadi ia bawa. Dani meloncat ke motor dan memacu kendaraan sekencang mungkin. Sesampainya di rumah, ponselnya menyala kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Riwayat pesanan hilang. Tidak ada nama hari. Mansur, keesokan siangnya, ia mendatangi warung dengan niat meminta penjelasan. Pak Rahmat sedang menyusun mie instan di rak. Pak, tadi malam, Tony memut. Saya tahu, potong lelaki itu pelan. Siapa Haji Mansur? Pak Rahmat berhenti bergerak. Tatapannya kosong. Pembeli lama, jawabnya singkat. Beliau sudah meninggal. Di sini, pelanggan tetap pelanggan. Kalimat itu membuat darah Dani serasa membeku. Warung ini melayani siapa saja, lanjut Pak Rahmat lirih. Yang terlihat maupun yang tidak. Dani menelan ludah.
Ia ingin marah, ingin menuduh, tetapi tak menemukan kata yang tepat. Saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di papan kecil dekat kasir. Ada daftar utang tertulis dengan kapur putih. Di baris paling bawah, tertera namanya. Dani, belum lunas padahal ia tidak pernah berutang. "Pak, ini maksudnya apa?" Suaranya bergetar. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Nanti juga kamu paham." Sejak hari itu, Denny sadar satu hal. Warung itu bukan sekadar tempat jual beli barang, melainkan tempat perhitungan yang jauh lebih menyeramkan. Sejak melihat namanya tertulis di papan utang, pikiran Dani tidak pernah tenang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ketika berada di rumah sendiri, setiap notifikasi ponsel berbunyi, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Namun anehnya, 2 malam terakhir tidak ada pesanan masuk dari warung itu. Kesunyian justru membuatnya semakin gelisah. Siang itu, ia memutuskan datang tanpa menunggu order. Matahari bersinar terik, anak-anak berlarian di gang, ibu-ibu bercengkerama di depan rumah. Suasana terlihat biasa. Warung Pak Rahmat pun tampak normal, seperti toko kelontong pada umumnya. Pak Rahmat sedang menata telur di rak kayu. "Siang, Pak," sapa Dani berusaha santai. "Siang," jawabnya pendek tanpa menoleh. Dani pura-pura mengambil minuman dari kulkas. Pandangannya menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada yang tampak aneh. Namun saat berdiri di dekat etalase kaca, ia mencium aroma berbeda. Bukan bau makanan atau sabun, melainkan wangi kemenyan tipis yang hampir tak terasa. Ia menunduk sedikit. Di bagian bawah etalase, tersembunyi kain hitam terlipat rapi. Di atasnya ada cangkir kecil berisi kopi pahit. Asapnya masih mengepul pelan. Di sampingnya tergeletak rokok yang menyala sendiri tanpa ada tangan memegang. Dani menahan napas. "Pak, itu apa?" tanyanya hati-hati. Pak Rahmat berhenti bergerak. Suasana mendadak sunyi. "Kamu lihat apa?" balasnya pelan. Di bawah meja ada kopi dan rokok. Lelaki itu tersenyum tipis, namun sorot matanya berubah tajam. Kadang ada tamu yang perlu disuguhi. Tamu, tapi nggak ada orang. Pak Rahmat mendekat perlahan. "Nggak semua tamu bisa kamu lihat." Ucapan itu membuat bulu kuduk Dani berdiri. Ia mencoba tetap tenang. "Kenapa nama saya ada di papan utang?" "Karena kamu sudah menerima sesuatu dari sini." "Saya nggak pernah berutang." "Yakin?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tony Tedium. Ia memang tidak pernah meminjam uang atau barang. Namun 2 pesanan tengah malam itu terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. "Pesanan Haji Mansu," ucapnya lirih. "Beliau sudah meninggal." Pak Rahmat menatap ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain. "Warung ini berdiri bukan cuma untuk yang hidup," katanya perlahan. "Sejak dulu, keluarga saya menjaga usaha seperti ini." "Maksudnya, pesugihan?" Suara Dani hampir berbisik. Tidak ada jawaban langsung. Hanya senyum samar yang sulit diartikan. Tiba-tiba pintu warung berderit tertiup angin. Suhu ruangan terasa lebih dingin. Lampu berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Dari sudut mata, Dani melihat bayangan samar melintas di antara rak mie instan. Cepat, seperti kabut hitam. "Pak, ada yang lewat," katanya tegang. "Biasakan saja," balas Pak Rahmat datar. "Pias, kalau mau tetap datang ke sini." Nada kalimat itu seperti peringatan. Dani melangkah mundur. Ia merasa berada di tempat yang salah. Namun rasa ingin tahu menahannya untuk tidak langsung pergi. "Kenapa harus saya?" tanyanya tiba-tiba. Pak Rahmat menatap lurus ke matanya. Kali ini ekspresinya serius. "Karena kamu sudah 2 kali mengantar pesanan yang bukan untuk manusia." "Saya cuma kerja, Pak. Di sini, pekerjaan bisa jadi perjanjian." Jantung Dani berdegup keras. "Apa yang Bapak maksud dengan belum lunas?" Pak Rahmat menghela napas panjang. "Setiap orang yang masuk ke lingkaran ini akan memberi sesuatu. Entah waktu, rezeki, atau nasib. Saya nggak setuju." "Bukan soal setuju." Suara benda jatuh terdengar dari arah gudang belakang. Seperti karung beras diseret pelan di lantai semen. Dani spontan menoleh. "Ada siapa di situ?" Serut. Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Jangan lihat terlalu dalam kalau belum siap." Namun langkah Dani sudah bergerak sendiri menuju tirai belakang. Ia menyibakkan kain dengan tangan gemetar. Gudang tampak redup. Hanya satu lampu kecil menggantung di langit-langit. Tumpukan beras dan kardus mie instan tersusun tinggi. Di sudut ruangan ada bayangan besar berdiri diam. Tinggi, lebar, tidak jelas bentuknya. Tony
Bayangan itu seperti menoleh perlahan ke arahnya. "Pak," suaranya melemah. Dari belokong, Pak Rahmat berbicara pelan namun tegas. Nada itu bukan permintaan, melainkan perintah. Dani mundur tanpa berani mengalihkan pandangan. Saat tirai kembali menutup, suara gesekan di dalam gudang berhenti mendadak. Napasnya terengah. "Itu apa?" tanyanya dengan wajah pucat. Pak Rahmat menatap etalase, tempat kopi pahit tadi berada. Kini cangkir itu kosong, rokoknya sudah menjadi abu. "Itu yang menjaga," jawabnya singkat. "Menjaga? Apa?" Aliran apa?" Risik kata terakhir diucapkan dengan sangat pelan. Dani merasa kepalanya pusing. Semua terasa tidak masuk akal. Namun, apa yang dilihatnya terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Sebelum pergi, ia sekali lagi melirik papan utang. Tulisannya berubah. "Dani." 2 kali ia tidak tahu maksud angka itu, tetapi satu hal jelas, ia sudah terlibat lebih jauh dari yang ia kira. Dan warung kecil yang tampak biasa itu menyimpan sesuatu di balik etalase kaca, sesuatu yang tidak hanya menjual barang, tetapi juga menghitung setiap langkah orang yang masuk. Sejak melihat angka 2 kali di papan tulis dekat kasir, Dani merasa hidupnya berubah perlahan. Bukan karena ia mendapat ancaman langsung, melainkan karena hal-hal kecil mulai terasa janggal. Orderannya berkurang drastis. Beberapa pelanggan tetap tiba-tiba membatalkan perjalanan tanpa alasan jelas. Penghasilannya turun hampir separuh dalam seminggu. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin sedang sepi. Mungkin hanya kebetulan. Namun kejadian di kampung membuatnya sulit menenangkan diri. Pak Hendra, pemilik bengkel yang usahanya selalu ramai, mendadak bangkrut. Mesin-mesin rusak bersamaan. Pelanggan berhenti datang. Dalam waktu 5 hari, bengkel itu tutup. Bu Rini yang membuka usaha catering juga mengalami nasib serupa. Pesanan besar dibatalkan mendadak. Bahan makanan basi tanpa sebab. Uangnya habis untuk menutup kerugian. Dani mulai menghubungkan semuanya. Keduanya dikenal sering berbelanja di warung Pak Rahmat, terutama tengah malam. Suatu sore, Dani memberanikan diri menemui Pak Hendra yang sedang duduk termenung di depan bengkel kosong. "Pak, maaf kalau lancang, Bapak terakhir belanja di warung itu kapan?" Pak Hendra menatapnya lelah. "Malam sebelum semua rusak." "Kenapa? Jam berapa?" "Sekitar jam 1 lewat." Dani terdiam beberapa detik. "Ada yang aneh nggak waktu itu?" Pak Hendra berpikir. "Nggak ada. Cuma, ya agak sepi." Pak Rahmat kayaknya nggak banyak ngomong. "Bapak beli apa?" "Rokok sama kopi." Jawaban itu sama seperti pesanan yang pernah ia antar. "Sejak malam itu, usaha Bapak mulai turun?" tanya Dani hati-hati. Pak Hendra mengangguk pelan. Kayak ada yang hilang. Semangat, pelanggan, semuanya. Ucapan itu membuat dada Dani terasa berat. Malamnya, ia kembali menerima notifikasi pada jam 2 lewat 13 menit. Lokasi, warung Pak Rahmat. Nama pemesan, Bu Rini. Tangannya gemetar saat membaca. Bu Rini jelas masih hidup, tetapi kondisinya sedang sulit. Mengapa memesan tengah malam? Dani tetap berangkat. Warung terlihat lebih terang dari biasanya. Lampu menggantung memancarkan cahaya menyilaukan. Udara di sekitarnya terasa pengap, meski angin bertiup. Pak Rahmat sudah berdiri di depan pintu saat Dani datang, seolah menunggu. "Pesanan siapa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Bu Rini." Pak Rahmat tersenyum tipis. "Ambil sendiri di rak." Dani masuk perlahan. Saat mengambil barang, ia melihat papan utang lagi. Dani 3 kali, padahal ia belum menyerahkan pesanan. "Pak, ini kenapa berubah?" tanyanya tegang. "Karena kamu datang lagi," jawabnya tenang. "Saya cuma kerja juga pilihan." Kalimat itu membuat Dani kehilangan kesabaran. "Bapak sebenarnya ambil apa dari orang-orang yang belanja malam?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar ke arah jalan gelap. Setiap orang datang dengan harapan. Katanya akhirnya, ada yang ingin usaha lancar, ada yang ingin masalah selesai. Warung ini membantu. Dengan cara apa? Memberi sedikit dorongan. Lalu gantinya, Pak Rahmat menoleh pelan. Keberuntungan mereka. Dani membeku. "Jadi Pak Hendra bangkrut karena..." "Bukan karena saya," potongnya cepat. "Karena keseimbangan." Suara itu terdengar seperti pembelaan sekaligus pengakuan. Tiba-tiba Dani menyadari sesuatu. "Kalau begitu, saya juga kehilangan order." "Karena?" Pak Rahmat menatapnya lama. "Kamu sudah masuk hitungan.
Hitungan apa? Aliran rezeki yang lewat sini. Dani merasa napasnya sesak. Saya nggak pernah minta apa-apa. Semua orang yang datang tengah malam pasti membawa keinginan, walau cuma dalam hati. Dani teringat malam pertama saat ia berharap orderannya ramai supaya bisa membayar cicilan motor. Apakah itu termasuk? Kalau saya berhenti datang, tanyanya pelan. Pak Rahmat tersenyum samar. Sulit. Tiba-tiba lampu berkedip. Dari arah gudang terdengar bunyi gesekan berat, seperti sesuatu dipindahkan. Dani menoleh refleks. Dia sedang bekerja. Ucap Pak Rahmat datar. Siapa yang menghitung? Dani menelan ludah. Kalau nggak ada yang belanja malam, apa yang terjadi? Pak Rahmat terdiam cukup lama. Warung tetap buka. Lalu, yang dihitung bukan cuma pembeli. Ucapan itu terasa seperti ancaman halus. Ponsel Dani bergetar. Pesanan Bu Rini tiba-tiba batal otomatis. Status berubah menjadi selesai. Padahal ia belum mengantar. Pak, ini nggak masuk akal, katanya panik. Pak Rahmat melangkah mendekat. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Utang bukan selalu soal uang, Dani. Apa maksud Bapak? Kamu sudah 3 kali membantu aliran ini berjalan. Dan kalau 4 kali, Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menunjuk papan tulis. Tulisan di sana perlahan berubah di depan mata. Dani, 3 kali sisa 1 Januari hitungnya seperti berhenti sesaat. Sisa 1 apa? Suaranya bergetar. Pak Rahmat berbisik lirih, hampir tak terdengar, sebelum semuanya lunas. Tulisan sisa 1 terus terbayang di kepala Dani. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi setiap kali melewati gang menuju rumahnya, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Order tetap sepi. Tabungannya menipis, cicilan motor hampir jatuh tempo. Ia sadar, jika ingin keluar dari lingkaran itu, ia harus mengetahui asal mula semuanya. Siang hari ketika warung tidak terlalu ramai, Dani kembali datang. Kali ini bukan sebagai pengantar, melainkan sebagai orang yang ingin jawaban. Pak Rahmat sedang duduk di kursi plastik sambil menyeruput teh. Pak, saya mau tanya baik-baik, ucap Dani tegas. Silakan, warung ini mulai sejak kapan? Pak Rahmat menatap rak beras sejenak, lalu menjawab pelan. Sejak saya pindah dari kampung. Kampung di Madura? Di sana, keluarga saya punya usaha yang sama. Kecil tidak pernah sepi. Apa itu? Karena ritual. Dani langsung menatap tajam. Hening beberapa detik. Ada perjanjian, jawabnya akhirnya. Dengan siapa? Pak Rahmat tersenyum tipis. Yang menjaga aliran rezeki, makhluk di gudang itu, lelaki itu, tidak menyangkal. Dani menarik napas panjang. Syaratnya apa? Pak Rahmat berdiri pelan, lalu berjalan ke arah etalase. Ia membuka laci kasir, mengeluarkan kertas tua yang sudah menguning. Keluarga saya percaya, rezeki itu seperti sungai. Kalau ingin alirannya deras, harus ada yang dialihkan. Dialihkan kemana? Ke yang menjaga. Tony Mac. Jadi bukan tumbal nyawa? Bukan. Jawabnya tegas. Tidak ada darah. Tidak ada pengorbanan manusia. Lalu kenapa orang-orang yang belanja tengah malam malah rugi? Pak Rahmat menatapnya dalam. Karena mereka datang dengan keinginan besar. Maksudnya, orang yang datang saat jam sunyi biasanya sedang terdesak. Ingin usaha naik, ingin masalah hilang, ingin cepat kaya. Tanpa sadar, mereka menyetujui pertukaran. Dani merasa tubuhnya melemas. Jadi, yang diambil itu keberuntungan. Pak Rahmat mengangguk perlahan, sedikit demi sedikit. Kalau begitu, kenapa harus saya masuk hitungan? Kamu datang 3 kali pada jam yang sama. Saya cuma antar pesanan, tapi dalam hati, kamu berharap order banyak, cicilan lunas, hidup lancar. Kata-kata itu menohok tepat di dada Dani. Ia tidak bisa menyangkal. Setiap harapan yang dipanjatkan di sini tercatat. Lanjut Pak Rahmat pelan. Tiba-tiba angin bertiup masuk melalui pintu yang terbuka. Plastik gantung berdesir panjang, lampu bergoyang sedikit. Perjanjian ini bisa dihentikan nggak? Tanya Dani lirih. Pak Rahmat terdiam lama. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Bisa, jawabnya akhirnya. Karena harus ada yang menggantikan penjaga aliran. Dani menatapnya tajam. Menggantikan siapa? Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk gudang belakang. Suara gesekan pelan terdengar lagi dari sana. Seperti sesuatu berat dipindahkan perlahan. Makhluk itu bukan yang utama, katanya pelan. Dia cuma pelaksana. Lalu siapa yang utama? Kita. Ucapan itu membuat Dani membeku. Maksud
Bapak, warung ini tidak bisa berdiri tanpa pemilik yang terikat. Terikat bagaimana? Selama ada yang menjaga perjanjian, aliran tetap berjalan. Dani menggeleng pelan. Saya nggak mau terlibat lebih jauh. Pak Rahmat menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Dulu saya juga bilang begitu. Jadi bapak terpaksa. Awalnya hanya ingin usaha ramai. Anak istri cukup makan. Tapi sekali menyetujui, sulit keluar. Karena utang, karena keseimbangan. Dani melirik papan tulis. Tulisan itu masih sama. Dani, 3 kali sisa 1. Sisa 1 apa? Tanyanya. Pak Rahmat mendekat. Suaranya hampir berbisik. Sekali lagi kamu datang pada jam itu, kamu resmi masuk perjanjian. Kalau saya tolak order, bukan soal aplikasi. Donit, jam 02,13 tetap ada. Lanjut Pak Rahmat. Kalau kamu tidak datang, sesuatu akan datang mencarimu. Suasana mendadak terasa berat. Udara seperti menekan dada. Dani melangkah mundur perlahan. Saya akan berhenti kerja malam. Coba saja. Nada itu bukan ejekan, melainkan pernyataan. Saat Dani berbalik hendak pergi, ia melihat sesuatu di lantai dekat pintu. Tanah basah membentuk jejak kaki besar, mengarah masuk ke dalam warung. Padahal tidak hujan. Ia menelan ludah, lalu melangkah cepat menjauh. Di belakangnya, suara Pak Rahmat terdengar pelan namun jelas. Rezeki itu tidak pernah gratis, Dani. Langkahnya semakin cepat. Namun jauh di dalam hati, ia tahu satu hal. Jam 02,13 belum selesai dengannya. Dani memutuskan tidak mengambil order malam. Ia mematikan aplikasi setiap pukul 11, lalu berusaha tidur lebih cepat. 2 malam pertama berjalan tenang. Tidak ada notifikasi aneh. Tidak ada nama asing muncul di layar. Namun tepat jam 2:13 pada malam ketiga, ponselnya menyala sendiri. Layar terang di atas meja. Aplikasi yang sudah ia tutup terbuka otomatis. Tanpa suara notifikasi, hanya satu tulisan muncul perlahan. Warung. Menunggu Dani duduk tegak. Jantungnya berdetak keras. Saya nggak terima order, gumamnya pelan. Tulisan itu menghilang. Layar kembali gelap. Beberapa detik kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Mesin dimatikan. Sunyi kembali. Dani menahan napas. Tok, tok, tok. Ada ketukan pelan di pintu. Ia tidak bergerak. Tenggorokannya terasa kering. Siap. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih pelan. Seperti kuku menyentuh kayu. Tok, tok. Dani mendekat perlahan ke jendela. Ia mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapapun. Namun di lantai teras, terlihat jejak kaki besar, basah, mengarah ke pintunya. Darahnya seolah berhenti mengalir. Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Sisa 1 Dani sadar. Menghindar bukan solusi. Keesokan siangnya, ia mendatangi warung dengan wajah pucat. Pak Rahmat sedang menyapu halaman. Bapak, kirim siapa ke rumah saya? Tanya Dani tanpa basa-basi. Pak Rahmat menatapnya lama. Kamu nggak datang. Saya sudah berhenti. Perjanjian nggak berhenti hanya karena kamu mau. Dani mengepalkan tangan. Saya mau lihat gudang itu lagi. Wajah Pak Rahmat berubah serius. Kamu belum siap. Saya harus tahu. Beberapa detik sunyi menggantung di antara mereka. Akhirnya Pak Rahmat membuka pintu warung dan masuk tanpa berkata apa-apa. Dani mengikuti. Tirai menuju belakang disibakkan perlahan. Gudang terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu kecil menggantung redup, memancarkan cahaya kekuningan. Tumpukan karung beras berdiri tinggi. Kardus mie tersusun rapi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di tengah ruangan, lantai semen terlihat seperti tergores, membentuk lingkaran besar. Di dalamnya terdapat simbol aneh yang digambar dengan serbuk putih. Apa? It's you, bisik Dani. Tempat perhitungan, jawab Pak Rahmat pelan. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Napas Dani terlihat seperti asap tipis. Dari sudut ruangan, bayangan besar perlahan muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Bentuknya tidak jelas, seperti kabut hitam yang mengumpal. Dani mundur 1 langkah. Itu dia, ucap Pak Rahmat lirih. Makhluk itu tidak bergerak cepat. Ia hanya berdiri, seolah mengamati. Dari tubuhnya terdengar suara lirih, seperti bisikan banyak orang bercampur jadi satu. Apa yang dia lakukan? Tanya Dani dengan suara gemetar. Menimbang. Menimbang apa? Dani merasa lututnya lemas. Bayangan itu mengangkat sesuatu yang tak terlihat, seperti memegang timbangan. Suara gesekan halus terdengar di udara.
Tiba-tiba Dani merasakan pusing hebat. Dalam pikirannya muncul potongan gambar bengkel Pak Hendra yang sepi. Bu Rini menangis melihat dapurnya kosong. Dirinya sendiri menghitung uang yang tidak cukup untuk cicilan. Makhluk itu seperti menarik potenggen-potenggen itu dari kepalanya. "Berhenti!" teriak Dani refleks. Bayangan itu menoleh perlahan ke arahnya. Pak Rahmat berbicara cepat. Jangan menatap langsung. Namun, sudah terlambat. Dani merasa tubuhnya berat. Dadanya sesak, seperti ditekan sesuatu besar. "Pak, saya nggak kuat." Makhluk itu mendekat satu langkah. Lantai bergetar halus. Di papan kecil yang tergantung di dinding gudang, angka berubah perlahan. 3 menjadi 4 Dani. 4 kali lunas Dani melihat tulisan itu dengan mata membelalak. "Lunas up." Suaranya parau. Pak Rahmat menatap papan tersebut dengan wajah pucat. "Kamu sudah genap." "Genap apa?" Jawaban tidak keluar dari mulut lelaki itu. Makhluk di hadapan mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Suara bisikannya mereda. Lingkaran di lantai seperti menyerap cahaya lampu. Kemudian, bayangan itu mundur perlahan ke sudut ruangan dan menghilang, seolah melebur dengan gelap. Suhu kembali normal. Dani jatuh terduduk, napasnya terengah. "Sekarang apa?" tanyanya lemah. Pak Rahmat menutup tirai gudang dengan tangan gemetar. "Sekarang kamu sudah tercatat penuh." "Saya nggak pernah setuju." Pak Rahmat menatapnya dalam. Sorot matanya campuran antara takut dan pasrah. Perjanjian tidak selalu butuh tanda tangan. Dani mencoba berdiri, tetapi kepalanya masih berat. Apa yang akan terjadi? Pak Rahmat menjawab pelan, hampir seperti bisikan yang menakutkan. "Warung ini sedang mencari keseimbangan baru. Di luar, angin berembus lebih kencang. Plastik gantung berdesir panjang. Dan untuk pertama kalinya, Dani menyadari satu hal mengerikan. Makhluk di gudang tadi tidak lagi menimbangnya. Seolah tugasnya terhadap Dani sudah selesai." Sehak tulisan lunas muncul di papan gudang. Hidup Dani tidak langsung berubah menjadi buruk. Justru sebaliknya, orderannya mendadak ramai. Dalam sehari ia bisa mendapat 2 kali lipat dari biasanya. Penumpang berdatangan tanpa henti. Bahkan pelanggan lama yang sempat menghilang kembali memesan jasanya. Namun di balik kelancaran itu, ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Setiap kali jarum jam mendekati 02,13, dadanya terasa berat. Bukan takut, melainkan seperti sedang menunggu sesuatu. Malam itu, ia sengaja tidak keluar rumah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya sudah selesai dengan warung tersebut. Tepat jam 2:13, tidak ada notifikasi, tidak ada ketukan pintu, tidak ada jejak kaki basah. Sunyi. Dani menarik napas lega. Namun 5 menit kemudian, terdengar suara tangisan pelan dari arah gang. Suara perempuan terdengar panik. "Tolong, ada yang bisa bantu?" Dani bangkit dan membuka pintu. Di luar berdiri seorang ibu muda menggendong anak kecil yang pucat dan lemas. "Mas, warung masih buka nggak?" tanyanya terburu-buru. "Warung mana, Bu?" "Warung ujung gang. Anak saya demam tinggi. Saya butuh obat." "Don't need to worrying it. Sebaiknya tunggu pagi saja," ucapnya pelan. "Anak saya kejang tadi," jawab ibu itu dengan mata berkaca-kaca. "Tolong antar saya ke sana." Dani ragu beberapa detik, tetapi melihat kondisi anak tersebut, ia tak tega menolak. "Baik, saya antar." Mereka berjalan cepat menuju ujung gang. Dari kejauhan, cahaya warung terlihat lebih terang dari biasanya, seolah sudah menunggu. Pak Rahmat berdiri di depan pintu, tanpa senyum. "Masih buka, Pak?" tanya ibu itu terengah. "Selalu," jawabnya singkat. Ibu tersebut masuk dan mengambil obat penurun panas serta susu kecil. Tangannya gemetar saat membayar. Pak Rahmat menerima uang tanpa menghitung. "Cepat pulang," katanya pelan. Tidak ada transaksi lewat aplikasi, tidak ada papan utang di depan. Semua terlihat biasa. Saat keluar, Dani sempat melirik ke dalam. Ia melihat sesaat bayangan hitam berdiri di antara rak, mengawasi ibu itu pergi. "Pak," Dani berbisik. Pak Rahmat hanya menggeleng pelan. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Anak ibu tadi sembuh. Demamnya turun drastis setelah minum obat. Namun suaminya mengalami kecelakaan saat berangkat kerja. Motornya tergelincir tanpa sebab jelas. Kakinya patah. Dani mendengar cerita itu dari tetangga. "Kasihan ya," kata seseorang di pos ronda. "Anaknya sehat, bapaknya malah celaka." Dani menelan ludah. Polanya terlalu mirip dengan kejadian sebelumnya. Malam berikutnya, ia mendatangi warung sendirian. "Bapak tahu kan,
Apa yang terjadi? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Rahmat sedang duduk diam di kursi kasir. Warung hanya memberi dorongan. Jawabnya datar. Dengan mengambil lebih besar, keseimbangan tidak pernah pilih kasih. Dani menahan emosi. Anak itu cuma sakit biasa. Ibunya datang dengan harapan besar. Ucap Pak Rahmat pelan. Ia takut kehilangan. Rasa takut itu kuat, lalu suaminya jadi gantinya. Pak Rahmat tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata lirih. Yang diambil bukan orangnya, yang diambil bagian dari nasibnya. Bedanya apa? Takdir bisa bergeser. Suara dari gudang terdengar lagi. Seperti benda berat diputar di atas lantai. Dani memejamkan mata sesaat. Kalau saya datang malam itu, apakah kejadian berbeda? Pak Rahmat menatapnya tajam. Kamu sudah lunas. Bukan kamu yang dihitung sekarang. Kalimat itu justru membuat Dani makin takut. Artinya apa? Aliran tetap berjalan. Tiba-tiba lampu berkedip pelan. Di papan tulis dekat kasir, muncul nama baru. Bu Rina. Satu kali Dani melihatnya jelas. Dia baru sekali. Ucapnya pelan. Awal selalu kecil, jawab Pak Rahmat. Dan akan bertambah kalau dia kembali. Dani teringat wajah panik ibu itu. Kemungkinan besar, jika anaknya sakit lagi atau masalah datang, ia akan kembali tengah malam. Ini nggak benar, gumam Dani. Pak Rahmat berdiri perlahan. Kamu pikir saya menikmati ini? Kenapa nggak dihentikan saja? Karena sudah terlanjur mengalir. Suasana terasa semakin berat. Dari arah gudang, bayangan hitam terlihat samar di lantai, memanjang hingga mendekati kaki mereka. Dani menatapnya dengan napas tertahan. Makhluk itu tidak lagi mengarah kepadanya. Ia seperti mengendus jejak baru. Dan untuk pertama kalinya, Dani menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Warung itu tidak pernah mencari korban. Orang-oranglah yang datang sendiri membawa harapan, lalu tanpa sadar menyerahkan sebagian hidup mereka. Di depan pintu, angin malam berembus dingin. Lampu tetap menyala terang, dan warung kecil itu terus buka, seolah menunggu pelanggan berikutnya yang sedang putus asa. Setelah kejadian ibu dan anak itu, Dani mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya ia abaikan waktu. Setiap mendekati jam 2:13, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Suara anjing berhenti menggonggong. Angin mendadak tenang. Bahkan detik jarum jam di dinding rumahnya terdengar lebih pelan. Malam itu ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap jam tangan yang ia pakai sejak lama. Jarum pendek menunjuk angka 2 kurang sedikit. 02,12. Ia menahan napas. Ketika angka berubah menjadi 02,13, detiknya berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak mungkin, bisiknya. Ia menggoyangkan tangan, jarum tidak bergerak. Namun jam dinding di rumah tetap berdetak normal. Dani berdiri, jantungnya berdebar. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Gang terlihat lengang. Lampu jalan menyala redup. Dari ujung sana, cahaya warung tampak terang seperti biasa. Tanpa sadar, kakinya melangkah ke arah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah udara menekan tubuhnya. Jam tangannya masih diam di angka 02,13. Saat tiba di depan warung, pintu sudah terbuka lebar. Pak Rahmat berdiri di dalam. Wajahnya pucat. Kamu datang, ucapnya pelan. Saya nggak berniat, jawab Dani cepat. Kaki saya seperti jalan sendiri. Itu tanda. Tanda apa? Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menunjuk pergelangan tangan Dani. Kamu sudah merasakannya. Jam saya berhenti. Itu bukan jamnya. Tony Tedium. Lalu apa? Pak Rahmat menatapnya dalam. Waktu. Kalimat itu membuat tubuh Dani terasa dingin. Jangan bercanda, Pak. Lihat kaca di etalase. Dani mendekat perlahan dan menatap pantulan wajahnya di kaca. Sekilas tampak biasa. Namun ketika ia memperhatikan lebih lama, ada garis halus di sudut matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia menyentuh wajahnya. Ini cuma perasaan, gumamnya. Setiap kali kamu datang pada jam itu, ada yang diambil, ucap Pak Rahmat lirih. Bukannya saya sudah lunas? Lunas bukan berarti selesai. Suara dari gudang terdengar lagi, lebih pelan dari biasanya, seperti napas berat seseorang. Tony, saya nggak mau masuk ke belakang. Bukan kamu yang dipanggil, jawab Pak Rahmat. Tiba-tiba lampu warung meredup sesaat. Dalam bayangan kaca, Dani melihat sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Tinggi, gelap, tanpa wajah jelas. Ia membalikkan badan dengan cepat. Kosong, napasnya memburu. Dia mendekat, ucap Pak Rahmat pelan. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diputar. Dani menggeleng keras. Saya masih muda.
Usia bukan hanya soal tahun. Tiba-tiba jam tangannya bergerak lagi. Jarum detik melompat 1 kali. Namun angka yang ditunjukkan bukan 02,14, melainkan 02,17. 3 menit. Dani membelalak. Kamu kehilangan 3 menit, kata Pak Rahmat. Apa maksudnya kehilangan? Yang diambil bukan uang, bukan darah, tapi potongan hidup. Dani teringat wajahnya di kaca. Garis halus itu terasa nyata sekarang. Kalau setiap datang saya kehilangan waktu. Berapa yang sudah hilang? Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke papan tulis di dekat kasir. Tulisan lama hilang. Kini muncul kalimat baru. Dani, terhitung itu artinya apa? Tanya Dani dengan suara gemetar. Artinya, kamu bukan lagi tamu. Lalu, kamu bagian dari aliran. Dani mundur 1 langkah. Saya nggak pernah setuju jadi bagian. Perjanjian sering terjadi tanpa kata. Udara kembali terasa berat. Dari arah gudang, bayangan hitam merayap perlahan di lantai, mendekati pintu depan. Tidak menyerang, tidak menyentuh, hanya mengikuti. Dani melihat pantulannya lagi di kaca. Sekilas ia seperti melihat dirinya lebih tua. Rambut sedikit beruban. Ia memejamkan mata, lalu membukanya cepat. Pantulan kembali normal, Pak. Ini akan terus terjadi? Tanyanya pelan. Selama jam itu masih memanggilmu, bagaimana menghentikannya? Pak Rahmat menatap gudang dengan tatapan kosong. Harus ada yang menggantikan posisi terhitung. Dani memahami arah pembicaraan itu. Bukan saya, katanya tegas. Pak Rahmat tersenyum tipis. Bukan karena senang, melainkan pasrah. Kita lihat nanti. Di luar, angin berembus lagi. Lampu jalan berkedip sebentar. Jam tangan Dani kembali berdetak normal. Waktu menunjukkan 02,18. Ia merasa lelah luar biasa. Seperti baru bekerja seharian penuh. Sebelum pergi, ia bertanya satu hal terakhir. Kalau waktu saya habis, apa yang terjadi? Pak Rahmat menjawab tanpa ragu. Kamu tidak lagi dihitung sebagai pembeli. Lalu, kamu yang akan menghitung. Kata-kata itu menggema di kepala Dani saat ia melangkah keluar dari warung yang tetap menyala terang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut kehilangan rezeki. Ia takut kehilangan dirinya sendiri, menit demi menit, tanpa pernah benar-benar sadar. Sejak malam ketika jam tangannya melompat 3 menit, Dani mulai menghitung setiap detik hidupnya. Ia tidak lagi berani begadang. Ia menutup semua aplikasi sebelum tengah malam. Ia bahkan melepas jam dari pergelangan tangan dan menyimpannya di laci. Namun rasa lelah aneh tetap datang setiap pagi. Seperti ada bagian dari dirinya yang bekerja saat ia tertidur. Suatu hari, ia bercermin lebih lama dari biasanya. Di bawah mata, bayangan gelap semakin jelas. Garis halus di sudut wajah bertambah. Rambutnya tampak lebih kusam. Ini cuma pikiran, gumamnya, mencoba tenang. Tetapi jauh di dalam hati, ia tahu waktu benar-benar berkurang. Malam itu, tanpa alasan jelas, tubuhnya kembali terasa berat tepat jam 2:10 menit. Ia duduk di lantai kamar, menahan dada yang sesak. Jangan ke sana, bisiknya pada diri sendiri. 02,12. Napasnya mulai pendek. 02,13. Lampu rumahnya padam sesaat, lalu menyala lagi. Dani berdiri tanpa sadar. Kakinya melangkah menuju pintu. Ia mencoba menahan, tetapi seperti ada tarikan kuat dari luar. Gang terlihat sunyi, tidak ada suara apapun. Warung di ujung jalan bersinar lebih terang dari biasanya. Cahaya itu seperti memanggil. Saat ia tiba, pintu sudah terbuka lebar. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara plastik berdesir. Hanya Pak Rahmat berdiri di depan kasir dengan wajah sangat pucat. Kamu datang juga, ucapnya lirih. Saya nggak bisa berhenti, jawab Dani pelan. Pak Rahmat mengangguk pelan. Saya juga dulu begitu. Apa ini sudah waktunya? Tanya Dani. Tidak ada jawaban langsung. Dari arah gudang terdengar suara gesekan berat, lebih keras dari biasanya. Seperti sesuatu diseret mendekat. Dani menatap tirai belakang yang bergerak perlahan. Dia ingin keseimbangan baru. Ucap Pak Rahmat. Kenapa saya? Karena waktumu sudah banyak terhitung. Dani menggeleng. Masih bisa dihentikan. Pak Rahmat tersenyum pahit. Bisa, kalau ada yang menggantikanmu. Ada orang lain, kata Dani cepat. Banyak yang belanja malam, belum cukup. Tiba-tiba, papan tulis dekat kasir berubah sendiri. Tulisan muncul perlahan. Dani. Selesai. Penerus jantung Dani terasa seperti jatuh ke perut. Saya nggak mau, ucapnya tegas. Suara dari gudang semakin dekat. Tirai terangkat sedikit, memperlihatkan bayangan hitam besar
berdiri di ambang. Pak Rahmat mundur satu langkah. "Saya sudah lama menunggu ini," katanya dengan suara bergetar. "Maksudnya, saya ingin bebas." Bebas dari apa? Dari menghitung. Bayangan itu keluar sepenuhnya. Tubuhnya tinggi menjulang, tanpa wajah jelas, hanya kekosongan pekat. Udara di dalam warung menjadi sangat dingin. Dani merasa pusing hebat. Potongan-potongan ingatan berkelebat di kepalanya. Order tengah malam, papan utang, jam yang berhenti. Makhluk itu berhenti tepat di hadapannya. Tidak menyerang, tidak menyentuh, hanya berdiri, seolah menunggu keputusan. "Kalau saya menolak?" tanya Dani lirih. Pak Rahmat menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Waktu yang hilang tidak kembali. Jam dinding di warung tiba-tiba berdetak keras. 02,13. Jarum detik berhenti. Semua menjadi sunyi. Dalam keheningan itu, Dani merasakan sesuatu aneh. Bukan cek, melainkan kekosongan. Seperti bagian dirinya terlepas perlahan. Bayangan hitam bergerak mendekat, lalu berhenti tepat di depan dadanya. Dani menutup mata. Beberapa detik kemudian, udara kembali normal. Lampu stable. Jam berdetak lagi. 02,14. Dani membuka mata perlahan. Bayangan besar sudah tidak ada. Gudang kembali gelap seperti biasa. Ia berdiri di depan kasir. Pak Rahmat tidak lagi berada di dalam warung. Pintu terbuka, tetapi di luar tidak ada siapapun. "Pak," panggil Dani pelan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke depan pintu dan melihat sekeliling gang. Sepi. Di meja kasir, papan tulis kini hanya bertuliskan satu kalimat. "Warung buka 24 jam." Dani menelan ludah. Tangannya bergerak sendiri merapikan uang di laci. Kakinya melangkah otomatis ke arah rak, menyusun barang yang sedikit miring. Suara motor berhenti di depan. Seorang pria turun dan masuk dengan wajah lelah. "Mas, masih buka?" tanya Dani menoleh perlahan. Untuk sesaat, ia mencoba mengingat siapa dirinya sebelum malam itu. Namun, pikirannya terasa kabur. "Iya," jawabnya datar. Selalu, pria itu mengambil rokok dan kopi sachet. Saat berdiri di bawah lampu, Dani memperhatikan sesuatu. Tidak ada bayangan di lantai. Ia tersenyum tipis, tanpa sadar. Di dalam gudang, terdengar suara gesekan pelan. Bukan lagi seperti menimbang, melainkan seperti mencatat. Warung kecil itu tetap menyala di ujung gang, terang di tengah gelap. Dan kini, tanpa ia sadari sepenuhnya, Dani bukan lagi pelanggan yang terhitung. Ia adalah penjaga yang menghitung.